Welcome back everybody to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara mengenai apakah di minggu ini akan ada kelanjutan untuk rally Bitcoin ataupun altcoins. Karena untuk sementara ini, dari beberapa berita yang sudah saya siapkan untuk kita discuss pada hari ini, itu memberikan saya sebuah pandangan bahwa minggu ini ada kemungkinan besar ya bahwa akan ada kelanjutan untuk rally Bitcoin pada kali ini teman-teman. Dan begitu pula dengan altcoins dan terutama pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai Cardano dan terakhir nanti itu ada Terra Luna teman-teman. So, let's dive in my friend. Yang pertama di sini adalah mengenai Bitcoin teman-teman ya. Untuk sentimen positif kita di sini itu sepertinya ya kita harus pandai-pandai juga untuk membaca data ya. Karena di minggu ini ada data dari investing.com di sini ya yang dia merangkum event-event penting dalam minggu ini. Kita mulai dari yang pertama itu adalah mengenai US Economic Data this week ya. Yang pertama nanti itu akan keluar untuk hari ini adalah CPI ya, Consumer Price Inflation. Kemudian besok itu ada Producer Price Inflation. Di hari Kamis itu ada 4 rilis data ya teman-teman ya. Yang pertama itu retail sales, kemudian ada New York Fed Manufacturing Index, kemudian Philly Fed Manufacturing Index, kemudian jobless claims ya di hari Kamis itu. Dan nanti di Jumat itu ada consumer sentiment. Dan menurut saya setelah hawkishnya si Jerome Powell kemarin, itu ternyata sentimen itu malah positif teman-teman. Dan sekarang ini kita akan tunggu dia, kita lihat seperti apa nanti pengaruh dari rilis-rilis data ataupun laporan-laporan yang keluar nanti di Amerika. Karena sampai sejauh ini teman-teman, Amerika itu masih merupakan poros yang menentukan pergerakan arah Bitcoin. Dan boleh jadi juga akibat rilis data ini akan ada small correction atau mungkin koreksi kecil-kecilan nanti. Karena kalau kita lihat dari yang di Cointelegraph di sini, Bitcoin short squeeze not over. Jadi untuk penurunan Bitcoin itu masih belum selesai katanya di Cointelegraph di sini. Meskipun kita ini Bitcoin ya sudah sampai 17% di gains mingguannya teman-teman. Kemudian kalau kita lihat di chart di sini untuk yang 1 jam kita ini sangat positif sekali dan target ini masih harus menembus 23.000 dan masih sentimen mereka ini bahkan confidence-nya para analis itu menyatakan bahwa 23.000 itu kemungkinan akan terjadi di minggu ini teman-teman. Apakah ini juga seperti yang kalian harapkan? Kalau menurut saya berharap karena ada banyak sekali event di bulan September ini teman-teman. Jadi saya harap ini akan mulus naik sampai 23.000 atau bahkan menembus 24.000. Tetapi harap diingat, di Cointelegraph ini juga ada di warning kita ya di sini. In the meantime, remember, this is rally. If you don't take profit along the way, you risk giving it all back. Jadi perlu diingat teman-teman bahwa selama rally yang sekarang ini mungkin perlu dipertimbangkan untuk take profit. Supaya nanti itu kalau nanti harganya turun bisa ada uang untuk ambil lagi. Jadi ini reminders ya dari Cointelegraph di sini. Kemudian kalau kita lihat sekarang ini, sentimen positif yang lagi bagus juga ya dari MicroStrategy di sini yang meskipun Michael Saylor yang merupakan CEO dari MicroStrategy ini sudah bukan lagi ya dia CEO, dia step back, dia mundur dan diwakili oleh orang yang dia pilih. Tetapi MicroStrategy ini ternyata mengumpulkan dana lagi untuk membeli BTC sebesar 500 juta dollars untuk membeli BTC. Sepertinya events di bulan September ini memang akan sangat positif ya. Dan itulah yang saya katakan tadi, ada kemungkinan besar bahwa rally ini akan terus berlanjut minggu ini ataupun di minggu kedepannya teman-teman. Dan ada juga sentimen positif dari Kanada ya, dan ini kaitannya sedikit politis ya teman-teman, karena Canada's Conservative Party elects pro-crypto leaders. Jadi sebelumnya di Kanada ini kan ada sentimen yang jelek ya tentang kripto karena bank dan negara itu ternyata pernah membekukan akun-akun orang-orang yang pernah mendemo kepada pemerintahan di Kanada waktu itu ya, yang demo truck itu kebanyakan, dan mereka itu rekeningnya dibekukan karena dianggap mensupport oposisi ya pada saat itu. Oleh karena itu warga Kanada ini merasa trauma teman-teman kalau mereka memilih lagi pemimpin atau prime minister yang tidak pro dengan teknologi, tidak mengikuti perkembangan teknologi. Mereka itu banyakkan yang investasi di kripto itu akan terancam secara keuangan begitu. Dan akhirnya menanglah si kandidat yang bernama Pierre Poilievre yang berasal dari Conservative Party. Jadi berasal dari partai-partai konservatif yang ada di Kanada itu teman-teman. Dan menurut saya ini merupakan salah satu sentimen positif juga karena ini akan membuka lebar peluang untuk warga Kanada ataupun
negara itu sendiri itu untuk mengembangkan finansial mereka dalam dunia kripto, teman-teman. Kemudian yang berikutnya yang merupakan alasan saya menyatakan bahwa ada kemungkinan akan lanjut rally ya untuk minggu ini, teman-teman. Ini kalau kita lihat dari chart mingguan di sini ya, dari Crypto Rover di sini ada kemiripan untuk chart yang candle 1 minggu di sini. Ini pernah terjadi di 2019, ini terjadi double bottoms di sini. Kemudian sekarang ini pun terjadi double bottoms. Kalau di 2019 setelah double bottom itu dia Bitcoin yang secara semingguan itu langsung dia rally di sini, teman-teman. Apakah sekarang ini di September ini bisa terulang lagi nih double bottom seperti ini? Coba kalian tulis pendapat kalian atau prediksi kalian di kolom komentar ya. Kemudian yang sekarang ini untuk time frames yang lebih kecil ya teman-teman ya, ini 8 jam dari T-Analyst di sini. Sekarang ini Bitcoin sedang membentuk yang namanya descending broadening wedge ya. Ini merupakan patterns yang disebut sebagai bullish patterns ya teman-teman ya. Kalau seandainya di sini dia bisa tembus secara confidence dengan volume yang besar ya teman-teman, maka kita kemungkinan akan melihat harga BTC dalam beberapa waktu ke depan itu sampai di $46.000 teman-teman. Saya berharap ini bisa skenarionya berjalan seperti ini teman-teman. Tetapi kalau untuk yang short terms kita berpikir pendek saja dulu sementara ini karena kita masih di bear market ya, minggu ini saya berharap bisa lanjut rally lah dulu teman-teman ya. Karena ada banyak event di sini seperti ETH, kemudian Fossil Hard Fork. Dan kita lanjutkan lagi ke Cardano sekarang ini teman-teman ya. Ini merupakan salah satu tweet dari Dan Gambardillo ya, merupakan salah satu influencer untuk Cardano di Twitter dia. Di sini merupakan tabel dari White House ya teman-teman ya, dan di sana dinyatakan bahwa ada Cardano, Bitcoin, dan Ethereum. Jadi untuk berita yang selengkapnya itu adalah White House eyes on Cardano can take ADA in this direction. Jadi menurut White House ini ya, untuk sekarang ini Cardano itu merupakan salah satu ya yang terbaik dari semua proof of stakes blockchains di dunia. Dan di sini dikatakan bahwa untuk bagian electricity consumption and market valuation-nya memang Cardano untuk bagian POS ya, proof of stake itu dia yang terbaik atau dia yang tertinggi lah untuk konsumsi listrik menurut White House ini teman-teman. Dan di sini kalau kita lihat kan Bitcoin masih proof of work, kemudian Ethereum proof of work. Belum dia ini, masih belum proof of stakes kan karena nanti kita tunggu dia di tanggal 15 ini atau 16 itu teman-teman. Sementara Cardano ini dia itu di atasnya Solana, dia ini merupakan proof of stakes yang dengan market value yang tertinggi berdasarkan catatan dari White House teman-teman. So, menurut Charles Hoskinson sendiri, akibat dari catatan tersebut ya, Cardano founders ini menyatakan bahwa White House report suggests Bitcoin could be banned in US. Jadi seperti yang dikatakan si Cardano founders ini ya, ada eksplisit ya, secara tidak langsung itu dikatakan karena konsumsi energi yang diakibatkan oleh proof of work itu ada kemungkinan bahwa White House atau pemerintah di Amerika Serikat itu akan bisa saja kapan-kapan sewaktu-waktu melarang mining Bitcoin ini teman-teman, karena pertimbangannya adalah dampak polusi bagi lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas mining dari proof of work itu teman-teman. Bahkan tidak hanya sekedar proof of work, proof of stakes juga katanya dianggap sebagai mengkonsumsi energi yang cukup besar. Nah, di sini saya ingin menanyakan kepada kalian, apakah konsumsi energi yang terjadi di crypto mining ataupun proof of stakes ini sama besar dengan yang dilakukan oleh bank-bank ataupun negara-negara yang melakukan transaksi harian ini, teman-teman? Coba kalian tulis pendapat kalian, karena menurut saya, teman-teman, konsumsi energi yang terjadi di kripto ini jauh lebih kecil daripada konsumsi energi yang terjadi di bank-bank tradisional atau konvensional. Dan kita bisa lihat datanya di sini ya, saya tampilkan di sini. Ini bisa menjadi pertimbangan kita ya. Dan ini juga merupakan alasan kenapa Charles Hoskinson itu menyatakan bahwa ya ada kemungkinan Amerika itu akan melakukan banned terhadap Bitcoin itu. Tetapi untuk yang proof of stake sepertinya tidak akan terjadi. Itu menurut Charles Hoskinson, teman-teman. Kemudian sekarang ini kita lanjut masih dengan Cardano ya. Cardano outperforms current proof of stake chains. Jadi memang ya, seperti sudah dikatakan sebelumnya bahwa dia memang sudah mengoutperform, sudah melampaui dia. Karena kalau kita lihat apa yang akan terjadi kepada Ethereum, Ethereum itu baru akan memulai program proof of stakes-nya dia. Sementara Cardano ini sudah berjalan lebih dulu daripada Ethereum ataupun aset-aset kripto lainnya mengenai proof of stake itu, teman-teman. Jadi ada juga kemungkinan bahwa
kedepannya ini Cardano ini akan semakin confidence kedepannya ini teman-teman. Karena seluk-beluk dari proof of stakes itu kan masih harus dipelajari dulu nih sama si Ethereum ataupun altcoins lainnya. Sementara Cardano kan sudah pernah berjalan lebih dahulu dan dia sudah punya pengalamannya. Dan untuk kita ketahui juga ya, Cardano ini merupakan salah satu blockchain yang belum pernah bermasalah ataupun kena hack teman-teman. Ini juga merupakan satu catatan penting ya untuk Cardano. Kemudian sekarang ini kita beralih ke Robinhood teman-teman. Robinhood working on enabling Cardano ADA transfer. Jadi tujuannya di sini adalah dia ingin ya si Robinhood ini memudahkan para consumers, para pelanggan dia atau para nasabahnya dia, terutama yang suka dengan Cardano ini supaya bisa mentransfernya. Jadi tujuannya si Robinhood untuk menyediakan transfer untuk Cardano ini adalah karena dia tahu ya bahwa sebentar lagi itu akan ada fasil hard fork untuk Cardano dan itu merupakan antusiasme yang cukup besar ya di ekosistem kripto pada saat ini selain dari event dari the merge-nya Ethereum itu teman-teman. Jadi sepertinya memang sentimen positif untuk Cardano ini sangat bagus sekali sekarang ini ya. Kemudian sekarang ini kalau kita lihat untuk yang Terra Luna teman-teman ya, terakhir di sini Terra back from death. Jadi Terra ini kembali dari kematian ya. Jadi dia sempat jadi zombie nih. Jadi Luna prices rises 300% in September. Jadi untuk bulan September ini saja dia sudah naik ada 300% ya teman-teman ya. Kalau untuk yang Luna klasiknya itu sudah naik sekitar 37.000% teman-teman. Itu lumayan gila juga ya di sini. Untuk yang Luna klasik itu skyrockets 37.000% teman-teman. Kalau kita lihat dari chartnya di sini memang ya dalam sekali dia pernah turun ini dan dia juga kenaikannya sekarang ini juga sangat-sangat gila-gilaan teman-teman. Tetapi untuk diingat ya, kita mau nostalgia sebentar di sini untuk Terra Luna ini dia pernah drop di sini teman-teman. Ini saya bingung ini menjelaskannya ini. Yang jelas banyak sekali orang yang mungkin sekarang ini masih sangkut di Terra Luna teman-teman. Tetapi kalau kita lihat dari kenaikan setelah itu adalah sampai di $7 ya sekarang ini dan itu masih belum ya masih belum mengobati sakit hatinya orang-orang ya terhadap Terra Luna ini karena crash yang terjadi di bulan Mei kemarin itu teman-teman. Dan seperti yang kita tahu juga Mike Novogratz itu juga salah satu yang jadi korban di situ kan teman-teman. Kemudian kalau sekarang kita lihat analisa chart yang untuk Terra Luna ya teman-teman ya. Di sini itu dinyatakan bahwa teknikalnya itu dia sepertinya akan bearish teman-teman. Jadi mungkin banyak orang yang sudah take profit ya di sini ya. Tetapi kalau yang sangkutersnya yang sudah betul-betul rugi itu kayaknya ya nunggu aja lah sampai beberapa tahun ke depan. Tetapi itu pun kalau dia bisa balik ya, saya berharap bisa lah teman-teman. Karena Terra Luna ini kan juga banyak project-project bagusnya ini sepertinya yang akan datang ya. Kemudian kalau dilihat ini chartnya ini dia memang seperti membentuk pola triangle ya. Dan kalau dia bisa tembus di sini ada kemungkinan dia baru akan mantul nanti di sekitar level $4,49 ya untuk Terra Luna teman-teman. So teman-teman untuk sekarang ini marilah kita tunggu ya seperti apa data report yang akan dikeluarkan di bulan ini. Kemudian sentimen-sentimen yang akan muncul di bulan ini. Apakah benar nanti kripto ini akan lanjut rally? Itu yang saya harapkan teman-teman karena menurut saya sentimen positif ini sudah banyak sekarang. Event-event terbaik untuk bulan September ini sudah ada di bulan ini sekarang dan tinggal berjalan saja. Tetapi harap teman-teman ingat ya, apapun yang saya sampaikan di sini, tetap kalian melakukan riset kalian mandiri di YOR teman-teman, and this is not financial advice. Baik, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.